Bayangkan, kamu sudah melewati hari paling menegangkan dalam kehidupan manusia. Hisab selesai, timbangan amal telah ditetapkan. Neraka berhasil kamu lewati, dan sekarang kamu berdiri tepat di depan pintu surga. Cahayanya menenangkan, aromanya menyejukkan jiwa. Tinggal satu langkah lagi, dan semua lelah hidup akan hilang selamanya. Tapi tiba-tiba, langkahmu dihentikan. Bukan karena kamu tidak sholat, bukan karena kamu tidak puasa, bukan karena kamu orang jahat, melainkan karena 3 hal yang dulu terasa sepele di dunia. Siapa mereka? Kenapa bisa tertahan di depan surga? Dan apakah tanpa sadar kita termasuk salah satunya? Semoga kita bukan salah satu dari orang-orang berikut ini. Amin. Sebelumnya, mari kita like video ini dan subscribe channel. Semoga channel ini menjadi manfaat kepada kita semua. Dan jangan lupa kita sama-sama bersolawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Inilah kisah tentang mereka yang hampir masuk surga, namun harus tertahan di depan gerbangnya. Hari itu bukan seperti hari di dunia. Matahari tidak membakar, tapi penantian terasa lebih panas dari api. Manusia sudah melewati hisab. Sebagian wajah bersinar, sebagian tertunduk penuh takut. Di depan mereka tampak gerbang surga. Cahayanya lembut, menenangkan, membuat hati yang letih merasa seperti akhirnya pulang. Namun, tidak semua bisa langsung masuk. Ada sekelompok orang beriman. Sholatnya ada, puasanya ada, sedekahnya ada. Mereka selamat dari neraka, tapi langkah mereka terhenti. Mereka ditahan, bukan oleh malaikat dengan cambuk, bukan karena kurang ibadah, tapi karena urusan yang belum selesai dengan manusia lain. Apa yang menahan mereka? Di sebuah tempat sebelum surga, mereka dikumpulkan. Di sana tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada harta. Yang ada hanya amal. Lalu datang orang-orang yang dulu pernah mereka sakiti, tetangga yang pernah mereka fitnah, teman yang pernah mereka tipu, saudara yang haknya pernah mereka ambil, orang yang hatinya pernah mereka lukai dengan kata-kata tajam. Orang-orang itu berkata, "Ya Allah, dia pernah menzalimiku." Maka mulailah pembalasan, bukan dengan pukulan, tapi dengan pemindahan pahala. Pahala sholat diberikan, pahala sedekah diberikan, pahala puasa diberikan, sedikit demi sedikit, sampai adil. Kalau pahalanya habis, dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepadanya. Barulah setelah semua bersih, setelah tidak ada lagi hati manusia yang menuntut, mereka diizinkan melangkah menuju surga. Orang ini bukan orang kafir, bukan juga orang yang kosong amal. Mereka orang beriman, tapi remeh dalam urusan hak sesama manusia. Di dunia kita sering berpikir, ah cuma bercanda, ah cuma ngomong doang, ah dia juga nggak rugi-rugi amat. Tapi di akhirat, semua dihitung, semua dirasakan, semua diselesaikan. Setelah golongan pertama selesai urusannya dengan sesama manusia, datang golongan kedua. Dari jauh, amal mereka terlihat besar. Sholat malam panjang, sedekah banyak, ilmu luas. Di dunia, mereka terlihat seperti orang soleh. Tapi di pintu surga, langkah mereka juga tertahan. Bukan karena menzalimi orang, bukan karena kurang ibadah, melainkan karena niat yang rusak. Apa yang menahan mereka? Di akhirat, Allah tidak melihat besar kecilnya amal dulu. Yang pertama dilihat adalah untuk siapa amal itu dilakukan. Golongan ini dulu beramal, tapi hati mereka diam-diam berkata, "Semoga orang lihat aku dermawan. Semoga namaku dikenal. Semoga dipuji sebagai orang alim. Semoga dianggap paling rajin ibadah." Di dunia, mereka dapat apa yang mereka mau. Pujian, pengikut, kehormatan, nama besar. Tapi di akhirat, ketika amal itu ditimbang, terdengar jawaban yang membuat mereka bergemetar. Kamu sudah mendapatkan balasanmu di dunia. Amal yang terlihat seperti gunung, menjadi ringan seperti debu yang tertiup angin.
Kenapa mereka tidak langsung masuk surga? Karena surga adalah tempat bagi hati yang tulus, bukan sekedar gerakan tubuh, bukan sekedar suara lisan. Di sana tidak ada ruang untuk ria, tidak ada tempat untuk ingin dipuji, tidak ada nilai bagi amal yang tujuannya manusia. Mereka tertahan, bukan karena Allah tidak tahu kebaikan mereka, tapi karena mereka sendiri tidak pernah benar-benar menghadiahkan amal itu untuk Allah. Kadang, yang merusak amal bukan dosa besar, tapi bisikan kecil di dalam hati. Ibadah yang paling aman sering justru yang tidak terlihat orang. Sedekah yang paling selamat sering yang tidak diketahui siapapun. Doa yang paling tulus sering yang diucapkan saat sendirian. Karena di akhirat nanti, yang ditanya bukan berapa banyak yang melihatmu, tapi untuk siapa kamu melakukannya. Setelah dua golongan sebelumnya, datanglah golongan ketiga. Amal mereka ada, dosa besar mungkin tidak banyak. Mereka selamat dari azab yang berat. Mereka sudah sangat dekat. Gerbang surga terlihat jelas, aromanya sudah tercium. Hati mereka bergetar antara harap dan takut. Namun, mereka belum diizinkan masuk. Bukan karena utang kepada manusia, bukan karena ria dalam amal, tapi karena sesuatu yang bersembunyi di dalam dada, yang dulu di dunia sering dianggap sepele. Kesombongan. Seperti apa kesombongan itu? Bukan selalu soal pakaian mewah atau harta banyak. Kadang bentuknya halus sekali. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Sulit menerima nasihat. Meremehkan orang yang lebih miskin, kurang pintar, atau berbeda. Tidak mau mengakui kesalahan. Dalam hati berkata, aku lebih benar dari dia. Di dunia, mungkin orang tidak menyadarinya. Bahkan diri sendiri pun sering tidak merasa sombong. Tapi di akhirat, hati dibuka tanpa penutup. Dan kesombongan sekecil apapun terlihat jelas. Kenapa ini menahan mereka? Karena surga adalah tempat bagi hati yang bersih dan rendah hati. Kesombongan adalah sifat yang membuat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan makhluk lain. Sifat ini dulu milik iblis yang menolak sujud kepada Adam karena merasa lebih baik. Maka orang-orang ini ditahan, dibersihkan dulu dari sisa-sisa kesombongan itu. Sebagian ulama menggambarkan bahwa mereka akan melewati proses penyucian, hingga hati mereka benar-benar lembut, benar-benar tunduk, benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Barulah setelah itu, mereka dipersilahkan masuk surga dengan hati yang telah bersih. Ternyata, yang paling berat dibawa ke akhirat bukan hanya dosa besar, tapi penyakit hati yang kita tidak sadari. Menyakiti orang bisa menahan kita. Niat yang salah bisa menahan kita. Kesombongan kecil di hati pun bisa menahan kita. Maka selama masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk minta maaf kepada manusia, meluruskan niat, melatih rendah hati, supaya saat sampai di pintu surga nanti, tidak ada lagi yang menahan langkah kita.